Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Riki Darman 85. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat tentunya. Baik, kali ini saya akan membahas salah satu pelajaran yang merupakan bagian dari jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Nah, untuk pelajaran kali ini, apa yang akan kita bahas? Simak terus video ini ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi firewall yang merupakan bagian dari pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kita akan masuk kepada pengertian dari teknologi firewall. Firewall atau dinding api dalam terminologi bahasa dapat diartikan sebagai dinding perangkat atau perangkat lunak yang sengaja diciptakan untuk mengerjakan prosedur keamanan dalam networking. Firewall dalam sebuah networking bertugas memproteksi, menyaring keluar masuknya data dalam jaringan, serta menjamin setiap trafik data berjalan dengan baik serta sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Baik, sebagai contoh, kita akan melihat gambar berikut ini. Baik, dari gambar ini adalah analogi cara kerja firewall dengan seorang user sebagai intruder. Nah, dari gambar ini adalah merupakan contoh komputer dengan IP address 192.168.100.1 tidak diizinkan mengakses web server lokal pada domain smk.elearning.net. Nah, untuk perlu diperhatikan dari gambar ini diilustrasikan seorang user yang memiliki kecenderungan sebagai intruder. Intruder dapat dicegah atau diminimalisasi dengan menerapkan kebijakan firewall. Dalam sebuah router atau server yang secara khusus digunakan sebagai perangkat firewall, intruder pada gambar tersebut dapat beraksi dari dalam jaringan lokal atau menyerang langsung server dari jaringan luar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jadi intruder itu sangat berbahaya. Nah, untuk intruder sendiri adalah orang yang mencoba mendapatkan akses secara tidak legal untuk masuk ke suatu sistem, merusak sistem, atau mengganggu data yang terdapat pada sistem tersebut. Baik, berikut ini adalah fungsi dari firewall, yang mana yang pertama adalah sebagai penyaring data, baik yang keluar maupun yang masuk, sesuai dengan security policy yang telah ditetapkan. Dalam firewall hanya terdapat dua jenis aksi, yaitu diterima dan ditolak. Yang kedua ada melimit setiap request, baik in maupun out, yang menuju atau keluar dari jaringan dan sebaliknya. Yang ketiga, ada menjamin data yang ditransmisikan dalam keadaan terenkripsi dan terjaga privilege-nya untuk menjaga kerahasiaan informasi organisasi atau perusahaan serta keamanan data. Nah, untuk yang keempat, mengatur hak akses user sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk mencegah akses oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak terhadap jaringan dan server yang cenderung merusak sistem jaringan. Kemudian yang kelima, meminimalisasi masuknya virus, apakah itu trojan, spam, dan banner yang seringkali menghabiskan bandwidth serta menginfeksi komputer-komputer dalam jaringan. Yang keenam, ada dapat dimanfaatkan sebagai forwarding atau redirect service layanan tertentu ke sebuah mesin dalam jaringan. Sebagai contoh, akses port 1000 SSH akan diredirectkan ke komputer dengan IP address 10.10.1.1 port 22. Kemudian yang ketujuh, memodifikasi isi paket data yang ditransmisikan seperti mengenkapsulasi paket dalam bentuk enkripsi. Yang kedelapan, sebagai autentikasi paket data yang dikirimkan atau diterima. Yang kesembilan,
Sebagai pengatur bandwidth, biasanya digunakan pada mesin-mesin berbasis mikrotik. Yang ke-10, merekam semua catatan kegiatan pada saat terjadinya transmisi data, baik keluar maupun masuk. Yang ke-11, mencegah atau memblok aktivitas yang dirasa mencurigakan, seperti melakukan DNS poisoning, SQL injection, dan XSS injection. Baik, berikut ini adalah jenis-jenis firewall. Firewall dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah software firewall. Maksudnya adalah aplikasi yang dapat berbentuk program aplikasi serta sistem operasi yang diinstal dan dijalankan pada mesin komputer yang difungsikan sebagai sistem firewall jaringan, sehingga teknik ini lebih murah biayanya. Oke, untuk yang kedua, firewall berbentuk hardware atau branded adalah sistem firewall dengan seperangkat hardware yang telah dipasang software atau sistem operasi khusus. Firewall berbentuk hardware yang bertujuan mengelola keamanan jaringan seperti Cisco, Routerboard, dan CyberRoam NG. Kelemahan jenis firewall ini adalah biasanya pemasangan dan maintenance-nya yang lebih mahal dibandingkan software firewall. Jadi teman-teman ya, kalau untuk dua jenis ini, kalau software firewall itu kita cukup menginstal dan menjalankannya pada mesin komputer yang difungsikan sebagai sistem firewall, dan untuk perawatannya pun lebih murah. Kalau dibandingkan dengan firewall berbentuk hardware, itu biasanya harus mengelola keamanan jaringan seperti Cisco, Routerboard, dan CyberRoam NG. Di sini untuk maintenance sendiri pun itu lebih mahal dibandingkan dengan software firewall. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini diilustrasikan dalam waktu yang bersamaan, terdapat dua orang user sedang online terhubung internet akan mengakses web server melalui router A. User pertama dapat diklasifikasikan sebagai anonymous user, diidentifikasikan sebagai intruder yang mencoba mengakses service URL IP router A. Sementara itu, user lainnya dianggap sebagai user dengan level manajer perusahaan karena berhasil login ke server dengan mengakses web server dengan URL IP router A 22222. Ketika terdapat request port 22222 dari external network menuju router, akan diarahkan ke web server, atau dalam hal ini router menerapkan sistem DMZ atau Demilitarized Zone. Tindakan akses yang dilakukan anonymous user dapat dikatakan sebagai ilegal karena mencoba melakukan pengacakan akses, testing URL, sehingga akan ditolak oleh firewall. Hal ini terjadi karena kebijakan dan sistem firewall yang telah dipasang. User dengan level manager diizinkan oleh router A untuk mengakses halaman web server karena permintaan layanan sudah sesuai dengan ketentuan dalam firewall di router A. Nah, pada gambar ini, rangkaian jaringan menggunakan sistem firewall yang bertumpu pada sebuah hardware router dengan dua interface yang menghubungkan jaringan luar internet dengan jaringan dalam, yaitu LAN. Berikut kita akan masuk kepada tipe dasar firewall. Dalam melakukan konfigurasi firewall, terdapat 4 tipe dasar firewall, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada paket firewall. Paket firewall umumnya digunakan pada router sebagai device penghubung jaringan luar dengan jaringan dalam atau yang disebut dengan LAN. Fungsi router tersebut sebagai penyaringan setiap paket data yang keluar atau masuk menuju jaringan dalam LAN. Berikutnya ada traditional proxy based firewall. Traditional proxy based firewall digunakan pada sistem transparan proxy. Setiap request menuju port 80
dan port 8080 akan diarahkan menuju layanan tertentu pada server proxy, baik menuju jaringan lokal maupun jaringan luar. Yang ketiga ada paket rewriting firewalls. Cara kerja sistem firewall ini adalah dengan merewriting setiap paket data yang ditransmisikan, baik dari jaringan lokal maupun jaringan internet. Transmisi data yang berasal dari luar menuju internal network akan dihandle sistem proxy yang terintegrasi dengan firewall, biasanya jadi satu dengan router. Sementara itu, filtrasi data dari dalam jaringan tersebut lebih bersifat transparan. Yang keempat ada firewall screen. Jenis firewall ini menggunakan single interface. Sebagai contoh Ethernet untuk memantau, meneruskan, dan menyaring keluar masuknya paket data, baik jaringan luar maupun jaringan lokal. Interface yang digunakan tersebut biasanya tidak memiliki IP address. Pada beberapa kasus, sistem firewall telah menerapkan multi IP address pada sebuah interface sebagai penghubung dua jaringan yang berbeda. Konsep firewall ini cukup simpel, tetapi lebih kompleks secara logika. Hal ini disebabkan karena sambungan keluar masuknya data terpusat pada satu interface yang menyebabkan sering terjadinya crash. Baik, itulah tadi materi tentang teknologi firewall. Nah, di sini untuk menguji pengetahuan tentang firewall tersebut, silakan bagi siswa saya yang sedang menonton video ini untuk mengerjakan tugas yang ada di video ini. Nanti untuk jawaban nanti boleh kalian kirimkan di classroom tempat belajar kita. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.